Shalom Ibu Bapak Sidang Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kesempatan yang boleh berikan bagi kami pada saat ini Tuhan. Kami kembali akan bersama-sama belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati kami agar kami sama-sama mengerti, memahami, mendasarkan firman ini di dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Amin. Nas yang menjadi perenungan bagi kita pada saat ini diambil dari Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-15 sampai yang ke-23. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-15 sampai yang ke-23. Dan saya memberikan tema untuk khotbah saya adalah awas pengajaran sesat. Ibu Bapak Sidang Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa ciri yang perlu kita ketahui dari pengajaran sesat tersebut? Nah, dalam hal ini kita dapat mengenal dari buahnya kita mengenal mereka. Ya, sering kita mendengar akan hal tersebut. Nah, Ibu Bapak Sidang Jemaat, pengajaran sesat dapat dikenal atau tentu dikenal dari ajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan, atau dari firman yang Tuhan ajarkan di dalam hidup dan kehidupan kita. Memang tidak mudah kita mengenal ajaran sesat tersebut ya, atau ajaran yang salah itu tidak mudah kita mengenalnya. Kalau kita sendiri masih belum mengenal ajaran yang benar tentang firman Tuhan. Jadi sebelum kita mengenal tentang ajaran sesat atau ajaran yang salah, kita harus mengenal terlebih dahulu ajaran yang benar tentang Tuhan kita Yesus Kristus ya. Banyak ajaran sesat yang terlihat baik dan menarik. Nah, maka dari itu selain bisa membedakan ajaran yang salah dari ajaran yang benar tersebut, kita perlu mengenal ya ciri-ciri dari pengajaran sesat tersebut. Nah, Yesus memperingati para murid bahwa tidak semua orang yang menyebut Tuhan otomatis anak-anak Tuhan. Jadi tidak semua orang yang menyebut nama Tuhan dengan luar biasa adalah anak-anak Tuhan ya. Bahkan mereka yang melakukan banyak tentang hal ini, termasuk hal-hal yang luar biasa atas nama Tuhan, sering dilakukan oleh mereka atau oleh orang-orang yang melakukan pengajaran sesat tersebut ya. Tidak dengan sendirinya anak-anak Tuhan itu mengerti, memahami tentang pengajaran sesat tersebut ya. Hanya mereka yang melakukan kehendak Tuhan yang bisa atau disebut sebagai anak-anak Tuhan. Bagi mereka yang mau mendengar dan melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup dan kehidupan mereka, maka itulah anak-anak Tuhan. Nah, dalam pemahaman nas yang diperhadapkan bagi kita pada saat ini, ada 3 poin penting yang boleh kita pelajari tentang pengajaran sesat. Yang pertama, pengajaran sesat mengajar bukan untuk kepentingan Tuhan, tetapi untuk kepentingan pribadi. Itu yang pertama. Pengajaran sesat, mereka mengajar bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi untuk kepentingan mereka secara pribadi ya. Yang kedua, pengajaran sesat berani memutar balik ya tentang firman Tuhan, memutar balikan fakta tentang firman Tuhan, bahkan menipu jemaat untuk kepentingan sendiri. Itu yang kedua ya. Dan yang ketiga, pengajaran sesat sendiri mungkin ya di penampilan luar dia saleh dan rohani, tetapi mereka sebenarnya adalah hamba nafsu duniawi. Nah, Ibu Bapak Sidang Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian pertanyaan bagi kita, apa yang kita lakukan untuk menghindari pengajaran sesat tersebut? Yang paling penting adalah kenali firman Tuhan itu dengan baik. Belajar cara, belajar gaya dari Tuhan Yesus sebagai model pengajaran yang benar ya. Sehingga kita bisa membedakan sikap yang tulus hamba Tuhan dari sikap yang berpura-pura atau dibuat-buat pengajaran sesat tersebut. Mari Ibu Bapak Sidang Jemaat
yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita selalu ada dalam persekutuan dengan saudara-saudara seiman kita yang komitmen untuk melakukan firman Tuhan tersebut di dalam hidup dan kehidupannya tiap-tiap hari. Sehingga pengajaran sesat yang mudah menipu kita itu dengan ajaran-ajaran yang salah itu tidak terjadi di dalam hidup dan kehidupan kita. Jadi tidak mudah mereka menipu kita dengan ajaran-ajaran yang salah atau ajaran-ajaran yang sesat tersebut. Tuhan memberkati kita dan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Ajarkan kami untuk dapat membedakan pengajaran yang sesat dan pengajaran yang baik, sehingga kami benar-benar boleh memahami, mendasarkan firman ini dalam hidup dan kehidupan kami dengan baik berkat pertolongan daripada Tuhan. Dan yang paling utama juga ajarkan kami untuk mengerti secara paham tentang firman Tuhan terlebih dahulu, sehingga kami boleh membedakan mana pengajaran yang baik, mana pengajaran yang tidak baik di dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin.